Halo semuanya, balik lagi sama gua Alan. Di video kemarin kita sudah ngebahas cara membuat suatu deret bilangan Fibonacci dengan menggunakan array satu dimensi. Outputnya seperti ini. Di video kali ini gue pengen ngebahas cara membuat sebuah deret angka menggunakan array dua dimensi atau array yang terdiri dari baris dan kolom. Nanti jadinya ini kan kita hanya mengeluarkan satu baris, sedangkan dua dimensi itu kita akan mendapatkan output berupa baris dan kolom. Jadi ada deret satu, deret dua, deret baris pertama, deret baris kedua, deret baris ketiga, dan seterusnya. Sama halnya kayak membuat array satu dimensi. Untuk membuat array dua dimensi itu kita juga membutuhkan sebuah variabel penampung. Oke, kita bikin penampung array dua dimensi. Bentuknya itu kurung siku dengan koma di dalamnya. Nama variabelnya bebas. Untuk array dua dimensi ini kita membutuhkan harus mendeklarasikan panjang dan lebarnya. Supaya lebih simpel, saya deklarasikan dulu. Panjangnya itu adalah kolom ya, 11, dan lebarnya 4. Deklarasi untuk array dua dimensi sudah kita buat. Untuk pengaplikasiannya, karena array tersebut adalah dua dimensi, kita membutuhkan dua perulangan. Yang perulangan pertama itu adalah perulangan untuk mencetak Fibonacci dalam satu baris. Berarti perulangan yang sudah kita buat kemarin itu akan kita pindahkan sebagai perulangan kolom. Kita cut. Perulangan pertama adalah kita buat perulangan untuk baris, dan perulangan kedua kita buat perulangan untuk kolom. Perulangan kolom dan baris sudah jadi. Barisnya berdasarkan lebar, kolomnya berdasarkan panjang. Kita ganti jadi J. Oke, perulangan kolom dan barisnya sudah dibikin. Untuk pencetakannya itu adalah akan berbentuk seperti ini. Array dari I dan J akan kita isi dengan sebuah deret Fibonacci. Karena setiap perubahan baris dia akan mencetak perulangan J-nya lagi. Kita masukkan metode console writeLine. Kita lihat dulu outputnya. Masih out of range karena variabel px ini kita tidak reset. Seharusnya setiap perulangan baris kita reset. Nah, tergantung kondisi sih, bisa juga tidak di reset. Cuma sebagai contoh ini saya reset dulu, px nya jadi 0. Sudah jadi sudah berbentuk array dua dimensi ya. Kalau kita ingin mereset, misalnya perpindahan baris itu awalnya kita pengen reset lagi, ulang lagi angkanya dari 0 lagi, kita tinggal mereset deret-deret ini aja. Setiap perubahan baris, deret 2 nya itu balik lagi ke nilai awal 1, deret 1, deret 0 jadi 0, deret 2 jadi 1. Oke, dia sudah berbentuk array dua dimensi. Untuk penyederhanaan deret-deret tersebut, kita bisa membuat suatu metode function baru. Lebih enaknya sih kita pisahkan fungsi ini sebagai metode baru, jadi dia terpisah dari static void main. Oke, di sini kita cut dulu. Kita
kita bikin metode public baru dengan nama saya menggunakan void karena perbedaan void dengan tidak void itu, kalau void itu tidak membutuhkan nilai return. Nah, jadi nanti tergantung pemakaian. Kalau pengen return nilai dari Fibonacci ini bisa menggunakan tidak boleh menggunakan void karena void itu tidak ada returnnya. Sudah jadi metode Fibo tersebut. Nah, sekarang untuk pemanggilan metode Fibo ke dalam static void main. Karena metode Fibo ini tidak statis ya, sedangkan static void main itu statis. Di sini kita harus instanisasi metode tersebut ke dalam metode static void main. Instanisasi itu seperti ini, pemanggilan kelasnya new program. Kita panggil metode yang ingin dipanggil. Fibo. Ya, sudah terpanggil. Untuk penyederhanaan fungsi reset ini, kita bisa membuat metode baru juga. Sebut saja metodenya itu reset Fibo. Kita buat sebagai private. Kenapa dia doesn't exist dalam konten ini? Ya, karena kita hanya mendeklarasi tersebut di dalam metode Fibo. Oke. Jadi deklarasi yang ada ini kita pindahkan sebagai atribut kelas saja supaya bisa dipakai semuanya. Setiap perubahan baris kita masukkan saja metode reset Fibo-nya, dia kan otomatis melakukan fungsi reset Fibo. Sudah jadi. Demikian video saya kali ini, ya mungkin masih agak-agak simple ya. Kalau untuk mungkin untuk membuat pola bilangan juga, pola-pola bentuk juga nggak bakal jauh-jauh dari ini, dan yang pastinya itu selalu menggunakan array 2 dimensi. Kenapa selalu menggunakan array 2 dimensi? Supaya simple sih. Oke, sekian dari video saya kali ini. Mungkin untuk video selanjutnya akan lebih kita bahas materi yang berat-berat lagi. Terima kasih.